Namaku Dika, umurku 24 tahun. Aku kerja sebagai mahasiswa yang sedang KKN. Aku juga suka keliling buat cari tempat-tempat mistis di Indonesia. Tujuannya buat bikin konten YouTube horor. Waktu itu, aku lagi cari lokasi baru di daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Aku udah pernah bikin konten di beberapa tempat angker yang katanya terkenal. Gua Jepang di Bukit Menoret, Telaga Warna, bahkan rumah tua yang ditinggalin sejak zaman Belanda, tapi belakangan semua tempat itu terasa basi karena udah sering banget diangkat YouTuber lain. Aku butuh sesuatu yang beda, yang belum banyak orang tahu, yang bikin bulu kuduk berdiri cuma dari mendengar namanya. Jalurnya berubah-ubah, dan katanya yang bisa sampai ke sana cuma orang yang dipanggil. Jadi, pagi-pagi banget aku berangkat dari penginapan bawa motor trail dan peralatan kamera lengkap. Cuaca waktu itu cerah, tapi entah kenapa hawa dingin udah berasa sampai menusuk ke tulang. Dan jalur yang tadinya jelas, sekarang kayak ngilang begitu aja. Nggak ada belokan, tapi di depanku cuma ada tanah kosong dan pepohonan. Aku berhenti, turun dari motor, coba nyalain HP buat buka peta offline. Tapi layar cuma muter-muter, baterai juga tiba-tiba turun drastis. Aku udah setting GPS buat ngarahin ke arah perkebunan yang katanya jadi jalur masuk ke desa misterius itu. Walau nggak ada petunjuk arah resmi, sosok perempuan berdiri diam di antara pepohonan. Aku langsung merinding, bayangan samar. Tapi ada sesuatu dari sosok itu yang nggak bikin takut, justru sebaliknya. Dia nunjuk ke jalan kecil di sampingku, jalan setapak yang tadi nggak ada. Dia nggak bicara, cuma ngangguk. Lalu tunjuk ke satu rumah kecil di ujung jalan. Aku masuk. Rumah itu kosong tapi bersih. Dia duduk di dekat pohon besar sambil main suling dari bambu. Suaranya bikin merinding dan damai di saat yang sama, kayak udah disiapin sebelum aku datang. Aku duduk, dan dari jendela dia pakai kebaya putih bersih, rambut panjang terurai, dan wajahnya samar, rapi kayak bercahaya. Layak bukan dari dunia ini. Aku paham maksudnya. Aku boleh istirahat di sana. Gadis kebaya putih berdiri di bawah pohon besar. Dia senyum ke arahku. Di baliknya cahaya kehijauan dan suara angin gaib, tapi bersih, rapi. Gak ada kendaraan, gak ada listrik. Tapi yang aneh, warga bilang aku jangan keluar rumah setelah maghrib. Bawa kamera, jalan pelan-pelan, dan di tengah kabut. Aku lihat dia lagi. Gadis yang tadi, di meja ada teh hangat. Aku lihat dia lagi, bikin hati adem. Di sana ada seorang perempuan misterius yang sering terlihat sendirian di tengah kabut, pakai kebaya putih dan senyuman yang katanya bisa bikin orang lupa jalan pulang. Gak tahu harus senang atau takut. Desa itu beneran ada, di kiri jurang dalam dengan kabut tipis. Di kanan tebing batu yang ditumbuhi lumut. Di atasnya ada papan kayu dengan ukiran halus, tulisannya, "Selamat datang di Lelembut." Suara jangkrik hilang. Dalam waktu 5 menit, pandangan cuma tinggal 2 meter ke depan. Aku mulai panik. Karena GPS mendadak nge-freeze, sinyal hilang, gak ada suara burung. Hutan ini terlalu sepi. Masuk ke batu besar yang tiba-tiba terbuka. Kayak gerbang, dia senyum. Senyum yang anehnya gak menyeramkan. Jalanan tanah. Rumah-rumahnya dari kayu jati tua, tapi setiap rumah punya lentera kecil yang menyala. Walau hari masih siang, dia ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat indah yang gak bisa aku temuin waktu siang. Dia cerita tentang alam, tentang langit yang punya penjaga, dan tentang dunia lain yang gak semua orang bisa lihat. Orang-orang desa mulai muncul. Mereka pakai baju tradisional, sopan, dan semua menatapku dengan mata yang, "Mas, jangan sembarangan nyari-nyari tempat yang gak boleh dikunjungi." Susah dijelaskan. Bukan marah, bukan curiga, tapi seperti kasihan. Aku berhenti. Semakin ke atas, hawa makin dingin, kabut mulai turun pelan, dan anehnya, cuaca yang tadi cerah mendadak berubah jadi gelap seolah sore hari. Padahal baru jam 11 siang. Dari obrolan dengan warga sekitar aku dengar tentang satu nama yang belum pernah muncul di Google Maps atau forum horor manapun, Desa Lelembut. Kabut makin pekat,
tapi sosok dia tetap terlihat jelas dan makin jauh aku jalan, makin aneh rasanya. Cuma ada suara langkah kakiku dan gesekan angin yang kayak bisikan. Cuma disebut sekilas, dan waktu aku tanya lebih dalam, rata-rata warga langsung diam, tatapannya kosong, dan malah ngasih peringatan yang bikin merinding. Kadang, kalau udah nyampe, Mas gak bisa pulang lagi. Tapi justru kalimat itu yang bikin aku makin penasaran. Konon katanya, desa Ralembut hanya muncul kalau kabut tebal turun secara mendadak. Aku ngerasa ini bisa jadi konten yang luar biasa, gak cuma buat naikkan view, tapi juga mungkin bisa jadi dokumentasi pertama tentang desa itu. Setelah sekitar 2 jam perjalanan melewati ladang kentang, jalanan mulai menanjak, jalurnya sempit, hanya cukup 1 motor, kabut makin pekat. Waktu aku mau putar balik, tiba-tiba aku lihat sesuatu di tengah kabut. Mas nyasar, ya. Suaranya lembut, halus, bikin dada bergetar. Aku nggak bisa jawab, cuma bisa manggut pelan. Lewat sini, Mas, jangan takut ya. Aku harusnya ragu, tapi entah kenapa, kaki ini jalan sendiri. Aku ikuti dia masuk ke jalan setapak itu. Tiba-tiba, kabut terbuka sedikit, dan aku berdiri di depan gerbang kayu tua yang melengkung. Aku masuk desa Ralembut sunyi. Seorang pria tua menghampiriku, rambutnya putih panjang, bajunya lusuh tapi bersih. Dan di saat itu, aku ngerasa, semua ini baru permulaan. Malam pertama di desa Ralembut, aku dikasih tempat tinggal sama warga. Katanya biar nggak kesasar kalau malam, tapi dasar aku penasaran. Jam 9 malam aku keluar juga, namanya Mayang. Dia bilang tinggal di ujung desa, dekat jurang. Sejak malam itu, aku sering ketemu Mayang. Aku mulai suka sama dia. Tapi tiap aku tanya dia tinggal di mana, dia cuma senyum dan bilang, "Nggak semua tempat bisa kamu kunjungi, Mas." Sampai suatu malam, aku nekat ngikutin dia pulang secara diam-diam. Tapi yang aku lihat bikin darahku beku Mayang. Dan detik itu juga, aku sadar, dia bukan manusia. Malam pertama di desa Ralembut, aku dikasih tempat tinggal sama warga. Katanya biar nggak kesasar kalau malam. Tapi yang aneh, warga bilang aku jangan keluar rumah setelah maghrib, bawa kamera, jalan pelan-pelan, dan di tengah kabut, aku lihat dia lagi, gadis yang tadi. Dia duduk di dekat pohon besar, sambil main suling dari bambu. Suaranya bikin merinding dan damai di saat yang sama. Tapi dasar aku penasaran. Jam 9 malam aku keluar juga, namanya Mayang. Dia bilang tinggal di ujung desa, dekat jurang. Dia cerita tentang alam, tentang langit yang punya penjaga, dan tentang dunia lain yang gak semua orang bisa lihat. Sejak malam itu, aku sering ketemu Mayang. Dia ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat indah yang gak bisa aku temuin waktu siang. Tapi yang aku lihat bikin darahku beku. Mayang masuk ke batu besar yang tiba-tiba terbuka, kayak gerbang. Di baliknya, cahaya kehijauan dan suara angin gaib. Tapi tiap aku tanya dia tinggal di mana, dia cuma senyum dan bilang, "Gak semua tempat bisa kamu kunjungi, Mas." Aku mulai suka sama dia. Setiap tatapan matanya, setiap kali dia ngomong, kayak ada daya tarik yang bikin aku lupa semua logika. Aku sempat tanya, "Mayang, kamu sebenarnya siapa?" Tapi dia cuma ketawa kecil, lalu bilang, "Aku cuma bagian kecil dari dunia yang gak kelihatan, Mas." Tapi hatiku nyata. Dari balik kabut, aku lihat 3 sosok tinggi muncul. Tingginya gak wajar, dan matanya bercahaya. Mereka berdiri diam, tapi aura mereka bikin tubuhku kaku. Tapi samar-samar, aku dengar Mayang teriak, "Jangan. Dia bukan musuh. Aku yang salah." Sampai suatu malam, aku nekat ngikutin dia pulang, secara diam-diam. "Dunia kami gak bisa sembarangan kamu lihat," kata Mayang pelan. "Bukan semua yang senyum itu manusia." Tapi anehnya, ada bunga kecil warna biru di meja, gadis bunian dari Lembah Ding. Bunga yang sama seperti yang pernah aku lihat di rambut Mayang. "Kita nggak bisa terus kayak gini, Mas Dika." Namanya sering disebut di cerita lama. Dia pernah jatuh cinta sama manusia juga, puluhan tahun lalu.
Tapi rasa penasaran dan rindu ke Mayang gak pernah hilang. Kayak ada bagian jiwaku yang ketinggalan di dunia sana. Kali ini, kamu gak akan balik lagi. Terapi yang manusia itu hilang. Mas dan aku berjalan ke arahnya. Di luar rumah, kabut turun tebal. Di balik kabut, aku lihat sosok perempuan, rambut panjang, gaun putih, dan bunga biru di rambutnya. Aturan? Siapa yang bikin aturan itu? Dia berdiri diam, menatapku dengan mata yang sai. Ditemukan cuma kameranya doang, di tepi jurang. Gak anak juga jelasin ke orang tua-tua, kalau aku suka sama cewek yang bisa jadi bukan manusia. Kadang, aku hampir keluar rumah. Tapi tiap kali aku mau buka pintu, angin kencang berhembus. Kayak ada yang ngelarang. Aku udah melanggar aturan. Gak boleh terlalu sering muncul di dunia kamu. Aku kaget, karena dulunya di sini tempat pertemuan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia mereka. Banyak yang dulu ketemu pasangan dari sana, tapi akhirnya semua berujung sedih. Rasanya kayak sebagian dari diriku ikut masuk ke dunia itu. Aku sering mimpi aneh, karena cinta dari dunia itu selalu minta tumbal. Aku cuma senyum waktu itu Pak Karta, yang rumahnya paling dekat sama tempat tinggalku, sempat ngomong pelan, "Mas Dika, kalau malam jangan keluyuran." Dan detik itu juga, aku sadar, dia bukan manusia. Setelah malam itu, aku merasa aneh. Kayak danau kecil, yang gak ada di peta. Hutan pinus yang bisa nyala kayak ada bioluminesensi, sampai ke sebuah lembah yang dipenuhi kunang-kunang ungu. Semua itu indah, tapi anehnya, cuma bisa dilihat malam hari. Siangnya, tempat-tempat itu kayak hilang. Aku sempat ngajak Mayang motret bareng. Tapi waktu dicek di kameraku, dia nggak ada foto itu, cuma isinya aku dan lanskap gelap. Mimpi tentang tempat-tempat asing yang penuh kabut. Langitnya hijau terang, dan suara suling Mayang mengalun samar. Bangun tidur, aku masih bisa dengar suaranya. Bahkan aku sempat nemu daun bambu di bantal. Padahal kamarku tertutup rapat, nafasku berat, baju basah keringat. Warga mulai curiga. Dia ngajak aku ke warung kopi desa. Di situ, dia cerita pelan-pelan. Tapi aku tetap nekat. Setiap malam, aku dan Mayang jalan berdua. Dia ngajak aku ke tempat-tempat yang indah, tapi ganjil. Aku mulai curiga, tapi anehnya, perasaanku ke dia makin dalam. Aku percaya, atau aku lebih tepatnya, terhipnotis. Suatu malam, waktu bulan purnama, dia ngajak aku ke jurang tempat dia bilang tinggal. Tapi kali ini, dia kelihatan sedih. Mayang menunduk, mereka penjaga batas. Aku panik, tapi sebelum sempat kabur, salah satu dari makhluk itu mendekat dan menyentuh dadaku. Seketika, aku nggak bisa nafas, mataku gelap. Ketika aku sadar, aku udah di rumah. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Sejak itu, aku nggak pernah lihat Mayang lagi. Tapi setiap malam, aku dengar suara suling bambu dari arah jurang. Suaranya pelan, tapi mengundang. Sampai akhirnya, aku ketemu Pak Karta lagi. "Mas Dika, kamu tahu nggak kenapa desa ini disebut lembut?" Jantungku langsung berdetak kencang. "Apa maksudnya, Pak?" "Mayang, aku nggak bisa ngomong, tanganku gemetar. Apa aku target berikutnya?" Sejak malam itu, aku tidur dengan lampu terang, dan pada malam ke-40, tepat saat bulan mati, aku dengar suling itu lagi. "Mas Dika, ikut aku." Aku nggak tahu kenapa, tapi langkahku pelan-pelan maju, pintu terbuka sendiri. Angin dingin menyambutku. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku terlihat di desa Lelembut. Besok paginya, waktu mataku kebuka pelan-pelan, aku ngerasa seluruh tubuh kayak digiling. Panas, berat, kepala rasanya berdenyut kayak dipukul dari dalam. Pandanganku kabur, tapi samar-samar aku lihat langit-langit rumah yang asing. Dinding dari kayu tua, bau minyak kayu putih menyengat, dan suara lirih orang merapalkan doa di pojok ruangan. Aku pengen bangun, tapi tubuhku sama sekali nggak bisa digerakkan. Katanya dia bisa lihat dan ngobrol sama makhluk halus. Bahkan pernah masuk ke dunia mereka. Aku pengen ketawa waktu pertama kali denger itu. Dia duduk di tikar dekatku, lalu mulai cerita tanpa aku tanya. Tapi kalau manusia jatuh cinta sama mereka, yang ada cuma dua pilihan,
ikut masuk ke dunia mereka. Dia anak dari golongan bunian. Mereka tinggal berdampingan sama kita. Kalau kamu terus deketin dia, dunianya bakal narik kamu pelan-pelan. Dia bukan cuma cantik. Ada sesuatu dari dia yang ngebuat aku ngerasa diterima. Kayak pulang ke rumah setelah lama tersesat. Tapi dunia tempat dia berasal itu punya aturan sendiri. Aku masih ingat cahaya kehijauan dari balik batu besar semalam. Masih ingat suara angin dan perasaan aneh yang nyeret tubuhku lebih dalam. Tapi aku juga ingat tatapan Mayang. Hangat. Seolah dia nggak pengen aku takut. Seolah dia juga nggak pengen kehilangan aku. Sebuah kain kuning yang dibungkus rapi, lalu dia buka perlahan. Isinya cermin kecil berbentuk bulat dengan bingkai kayu ukiran aneh. Dia sodorkan ke arahku. Tubuhmu di sini, tapi jiwamu setengah pergi. Dan nanti, kamu bisa lenyap tanpa jejak atau mati perlahan di dunia kita. Tapi setelah apa yang aku lihat semalam, rasanya semua jadi masuk akal. Hanya mataku yang bisa bergerak pelan, menyapu sekeliling ruangan. Aku rebahan sambil memejamkan mata, tapi kepalaku penuh. Dia hanya menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Kalau kamu benar-benar jatuh cinta, Mas, maka kamu harus siap kehilangan semuanya. Karena cinta sama bunian itu bukan cuma soal hati, itu soal hidup dan mati. Di sebelahku, ada mangkok kecil berisi ramuan berwarna kehijauan dan asap tipis dari dupa yang masih menyala. Suaranya bergetar lembut, tapi punya aura yang menenangkan. Aku mungkin gak akan pulang lagi, tapi malamnya, entah kenapa, aku ngerasa tenagaku balik lagi. Badanku gak sepanas tadi, bahkan langkahku udah gak terlalu berat. Dan itu yang jadi masalahnya. Kamu beruntung masih bisa bangun, katanya lagi. Suara Mayang waktu main suling, senyumnya, matanya, dan semua tempat indah yang dia tunjukin ke aku semuanya muter di kepala, kayak mimpi yang gak mau selesai. Mazedik akhirnya sadar juga. Suara berat seorang lelaki tua terdengar dari arah pintu. Dia masuk perlahan. Wajahnya keriput, rambutnya putih dan diikat ke belakang, matanya tajam tapi dalam. Makin lama kamu dekat, makin besar bagian itu. Dan nanti, kamu gak bisa pisah lagi. Kamu akan jadi bagian dari dunia mereka. Dia duduk di sampingku, menatap wajahku lama. Desa lelembut sunyi kayak desa mati. Gak ada satupun suara manusia. Yang terdengar cuma suara serangga dan bunyi gemerisik dari pepohonan yang goyang. Tapi kamu gak akan sepenuhnya sembuh kalau belum mau dengerin yang sebenarnya terjadi. Suaranya menghantui, merdu, tapi ada sesuatu yang ngiris di dalamnya. Dia berhenti meniup suling waktu lihat aku datang. Namanya Pak Karto. Warga desa nyebut dia penjaga batas. Mulutku kering, tapi hatiku memberontak. Aku jatuh cinta. Aku gak pernah ngerasain kedekatan kayak gini sebelumnya. Mayang itu beda, tapi aku juga gak pengen kehilangan diriku sendiri. Wajahnya sendu. Aku gak bisa milih, Mas. Dunia tempatku tinggal punya aturan sendiri. Tapi aku juga jatuh cinta sama kamu. Pak Karto ngasih aku air ramuan. Pahit banget, tapi langsung bikin napasku agak plong. Tapi hatiku belum siap. Kamu udah nyentuh dunia yang gak boleh, Mas Dika, ucapnya pelan. Mayang itu bukan manusia biasa. Aku cuma bisa diam, lalu menjawab, karena aku pengen kamu kenal aku sebagai aku, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena di malam itu, pintu dunia bunian terbuka lebar. Dan kalau kamu masih ada di sini, kamu akan ketarik masuk. Gak ada yang bisa narik kamu balik. Dia bukan makhluk jahat, lanjut Pak Karto. Seolah bisa baca isi pikiranku. Di depan rumah, beliau udah nunggu. Wajahku pucat, mataku merah, dan di belakangku, samar-samar muncul sosok perempuan, berambut panjang, wajah sendu. Itu Mayang. Wajahnya tegang. Aku menelan ludah, tenggorokanku perih. Aku suka sama dia, Pak, ucapku lirih. Pak Karto gak langsung jawab, kayak dicekik pelan-pelan. Tapi rasa sayangku ke Mayang juga gak hilang. Aku bahkan masih pengen ketemu dia malam ini. Aku lihat diriku sendiri berdiri di antara dua jurang. Di sebelah kiri, dunia tempatku tinggal. Penuh warna, tapi kelabu. Pergi sekarang berarti ninggalin cinta yang belum sempat aku ungkap. Tapi, kalau aku tetap tinggal, di sebelah kanan, dunia yang asing, hijau terang tapi sunyi. Dan di tengah-tengah Mayang menungguku. Dia lalu berdiri, mengambil sebuah benda dari lemari kecil di pojok ruangan. Lihat ke cermin ini, tapi jangan kedip. Aku nurut, menatap cermin itu dalam-dalam. Awalnya biasa aja, tapi makin lama, pantulanku berubah. Aku udah duga, kata Pak Karto, dia udah ninggalin jejak di dalam kamu. Apa maksudnya? Tanyaku panik. Dia udah masuk ke jiwamu. Setiap kali kamu ketemu dia ninggalin sebagian dirinya di dalammu. Aku ngerasa napasku berat. Satu-satunya cara supaya kamu bisa bebas, kata Pak Karto tegas, adalah pergi dari desa ini sebelum malam purnama. Aku bingung. Hari itu aku tidur hampir seharian. Aku tahu aku nggak boleh keluar.
Aku tahu Pak Karto udah ngingetin, tapi hati dan kakiku seolah punya kehendaknya sendiri. Jam 9 malam, aku keluar pelan-pelan dari rumah Pak Karto. Angin malam berembus pelan, kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Aku jalan ke arah pohon besar tempat aku pertama kali lihat Mayang. Dan dia ada di sana. Mayang duduk bersila, memainkan suling bambunya. "Kamu sakit?" tanyanya lembut. Aku cuma ngangguk. Dia senyum, lalu berdiri dan mendekat. Tangannya dingin waktu menyentuh pipiku, tapi sentuhannya bikin aku ngerasa tenang. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu bukan manusia biasa?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Mayang diam sebentar. "Aku nggak takut," ucapku cepat. Mayang menarik napas, hatiku bergetar. "Kalau kamu tinggal di dunia kami, kamu nggak akan sakit, nggak akan tua. Tapi kamu juga nggak bisa kembali." Aku terdiam. "Kamu bisa hidup selamanya bersama aku, tapi kamu harus ninggalin semuanya di sini." Aku berdiri lama di hadapannya, di tengah kabut dan malam yang makin dingin. Aku tahu aku harus milih. Akhirnya, aku bilang, "Aku butuh waktu." Mayang tersenyum, tapi senyum itu menyimpan luka. "Aku tunggu sampai malam purnama. Setelah itu, pintu akan tertutup selamanya." Lalu dia berjalan mundur, dan seperti sebelumnya, dia menghilang ke balik kabut. Aku kembali ke rumah Pak Karto dengan langkah lemas. "Kamu udah milih jalan yang susah, Mas Dika." Aku nggak jawab. Aku cuma pengen tidur. Tapi malam itu, tidurku dipenuhi mimpi aneh. Setelah selang 1 hari pagi hari, tubuhku panas banget. Rasanya kayak dibakar dari dalam. Aku menggigil hebat, dan napasku berat. Warga desa langsung panik, terutama Bu Minah yang paling awal tahu aku demam. Rumahnya sederhana, dari kayu jati tua, tapi penuh dengan benda-benda aneh. Ada dupa yang terus mengepul di sudut ruangan. Ada beberapa botol kecil berisi cairan kuning kehijauan. Dan rak penuh buku-buku tua yang sampulnya mulai terkelupas. Katanya, wajahku pucat pasi dan keringat dingin terus netes dari dahi. Mereka buru-buru manggil Pak Karto, sesepuh desa yang katanya bisa ngobrol sama makhluk halus. Aku nggak sadar waktu mereka ngangkat tubuhku dan bawa ke rumah Pak Karto yang letaknya di pinggir kebun bambu. Mereka tinggal berdampingan sama kita. Di alam yang tak kasat mata, tapi kalau manusia jatuh cinta sama mereka, akibatnya bisa gawat. Dunia kita dan dunia mereka nggak bisa bersatu. Pas aku sadar, aku lagi tiduran di atas tikar pandan. Karena di malam itu, pintu dunia bunian terbuka lebar. Kalau aku masih ada di desa saat itu, jiwaku bisa tersedot masuk ke alam mereka tanpa sadar. Aku masih belum yakin harus pilih apa. Aku duduk sendirian di serambi, sambil ngelihat bulan yang mulai bundar. Aku berhenti. Kakiku nggak bisa gerak. Rasanya kayak ada yang nahan. Aku nengok ke belakang, dan di kejauhan, di antara kabut tipis, aku lihat siluet Mayang. Dia berdiri diam, rambutnya ditiup angin. Bahkan dari jauh, aku bisa lihat matanya berkaca-kaca. Angin malam yang dingin banget, menusuk tulang. Tapi entah kenapa, ada rasa hangat aneh yang tetap tinggal di dadaku. Pergi sekarang berarti ninggalin cinta yang belum sempat aku ungkap. Rambutnya panjang, matanya redup, wajahnya penuh kesedihan yang dalam, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang bikin jantungku bergetar. Tapi kalau tetap tinggal, aku mungkin gak akan pulang lagi. Tanganku mengepal. Di belakangku, tiba-tiba Pak Karto datang. Dia bawa dupa dan jimat, wajahnya tegang. Tapi pas sampai tempat dia berdiri, dia udah gak ada. Di depanku, Pak Karto duduk bersila sambil baca doa. Suaranya rendah, serak, dan penuh wibawa. Foto itu kayak gak nyata, tapi jelas-jelas ada di kamera. Kalau kamu ikut, nggak akan ada jalan pulang. Bahkan, orang tuamu nggak akan ingat kamu pernah lahir. Tapi air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Di matanya, aku lihat luka, rindu, dan cinta yang nggak bisa dijelaskan. Di dekatku ada mangkuk kecil berisi ramuan warna hitam pekat, yang baunya pahit banget, halus permukaannya. Aku nggak ingat kapan aku pegang itu. Kepala masih pening, tapi pelan-pelan aku bisa fokus. Kayak kehilangan yang belum selesai. Dalam hati, aku berdoa, bukan minta petunjuk, tapi minta kekuatan. Ada sesuatu yang menarik hatiku untuk tetap tinggal. Malam itu, langit terang banget, bulan gantung sempurna di atas langit dieng. Aku coba duduk pelan-pelan. Di saku jaketku, ada suling bambu kecil. Semua sunyi. Bahkan suara jangkrik pun gak ada. Di peta pun nama itu gak pernah ada. Bahkan jalur jalan setapak yang dulu aku lewati. Untuk mengingatkan bahwa cinta itu kadang gak harus dimiliki, tapi cukup dirasakan. Aku masih nyimpan suling bambu itu di meja kerjaku. Setiap aku lihat, aku selalu teringat malam itu. Malam ketika aku harus memilih antara dunia dan cinta yang tak bisa diulang sekarang, cuma hutan liar yang gak ada jalannya sama sekali. Ente kenapa? Tenggorokanku kering.
tapi aku maksa tanya pelan. Dunia, apa maksudnya, Pak? Tangannya yang keriput pegang sebatang dupa yang mulai habis. Mas Dika, katanya sambil membuka mata. Kamu udah nyentuh dunia yang gak boleh. Tapi kalau kamu mau tinggal, kamu harus melepaskan semua ingatan tentang dunia manusia. Kamu akan hidup selamanya di sini, bersama aku. Tiap malam purnama, aku sering dengar suara suling bambu. Nadanya lirih, menyayat, dan penuh kerinduan. Aku keluar rumah, lihat ke langit, dan kadang aku bisa ngerasa ada yang duduk di atap rumahku. Justru sebaliknya, dia lemah lembut, penyayang, dan punya hati yang tulus. Tapi peraturan di dunia mereka keras. Aku beneran jatuh cinta. Senyumnya selalu ngena, dan sorot matanya bikin aku lupa dunia. Aku ngemas barang, pamit sama warga, dan mulai jalan ke arah jalan utama. Tapi di tengah jalan, tapi Sekarong. Setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku malah makin bingung. Aku cuma bisa menatap kosong, nggak ngerti maksudnya apa. Kalau manusia jatuh cinta sama mereka dan tetap nekat tinggal, yang ada cuma dua pilihan. Ikut masuk ke dunia mereka, atau mati perlahan di dunia kita. Karena saat dua alam saling tarik-menarik, jiwa manusianya yang gak kuat akan terurai pelan-pelan. Kayak benang yang putus satu persatu. Pak Karto menghela napas dalam. Mayang itu bukan manusia biasa. Dia anak dari golongan bunian. Aku diam. Tapi dalam hatiku, Pak Karto bilang, Mayang bukan makhluk jahat. Satu-satunya jalan untuk selamat adalah pergi sebelum malam purnama. Aku bingung hari itu. Aku diam di rumah Pak Karto sampai malam. Suhu tubuhku mulai turun, tapi pikiranku panas. Besoknya, aku coba pergi dari desa. Aku balik badan, lari ke arahnya. Malam purnama pun datang. Aku masih di desa. Aku tahu, seharusnya aku udah pergi. Tapi, aku gak kuat ninggalin dia. Aku jalan sendiri ke puncak jurang. Tempat pertama kali aku lihat dia. Dan di sana, Mayang udah nunggu, berdiri dengan gaun putih tipis yang berkibar-kibar tertiup angin. Aku tahu kamu harus pergi, katanya pelan. Suaranya terdengar nyaris seperti bisikan. Aku gemetar. Kamu harus pilih sekarang, Dika, katanya dengan nada tegas. Aku nengok ke Mayang. Dia masih tersenyum. Aku menutup mata. Dan detik selanjutnya, saat aku bangun, aku udah ada di penginapan tua dekat Dieng. Badanku lemah, mulutku pahit. Aku buru-buru cek kamera. Dan di sana cuma ada satu foto. Foto aku dan Mayang berdiri di pinggir jurang dengan kabut tebal di belakang. Wajahku terlihat bahagia, tapi ada sesuatu di mataku. Aku coba tanya ke warga sekitar soal desa Lelembut, tapi mereka semua ngangguk-ngangguk bingung. Gak ada yang pernah dengar desa itu. Hari-hariku kembali ke kota terasa kosong. Aku kerja seperti biasa, ketemu teman-teman lama, tapi rasanya kayak hidup di antara dua dunia, Mayang. Entah kenapa, aku percaya dia masih di dekatku. Gak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga. Dan sampai hari ini,